Kepolisian Daerah Maluku bersama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku melaksanakan silaturahmi dan penjelasan tentang surat rapid test antigen COVID-19 di Provinsi Maluku pada Kamis 3 Juni 2021 di ruang rapat utama Polda Maluku. Hal tersebut ditindaklanjuti dari hasil gelar perkara kasus tentang adanya surat antigen COVID-19 palsu pada hari Senin 31 Mei 2021 lalu. Selain itu juga turut dibahas perkembangan situasi Kamtibmas dan pandemi COVID-19 di Provinsi Maluku yang sampai saat ini masih berlangsung. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Direktur Binmas Polda Maluku, Kombes Pol Andi Ervin, Kombes Pol Siharno selaku Direskrimum Polda Maluku, Kepala Bidang Pencegahan dan Penindakan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Daud Samal, dan turut dihadiri oleh Henry M. Farfar, Kepala BPBD Provinsi Maluku, selaku Sekretaris Satgas COVID-19 Provinsi Maluku beserta dengan stakeholder terkait. Dalam wawancaranya, Henry M. Farfar mengatakan bahwa beberapa waktu kemarin terjadi pemalsuan surat rapid antigen yang dibuat oleh oknum tertentu dan sudah ditangkap oleh Polda Maluku yang sementara diproses. Dan dapat diketahui jumlah yang melakukan tindak pidana pemalsuan sebanyak 6 orang. Ia menambahkan rapat tersebut juga membahas tentang pihak mana saja yang berwenang melaksanakan rapid test. Dan hal tersebut telah dijelaskan oleh pihak Dinkes Maluku bahwa untuk surat rapid antigen yang dibuat dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota masing-masing. Ia berharap masyarakat tidak ikut-ikutan untuk menggunakan rapid test palsu saat melakukan perjalanan dan taat untuk mengikuti setiap prosedur dan aturan yang ditetapkan pemerintah terkait rapid antigen ini. Terima kasih. Tadi baru saja kami menghadiri rapat bersama dengan Direktur Pembinaan Masyarakat Dirpemas Polda Maluku bersama dengan Direktur Tindak Pidana Umum dan juga dihadiri oleh berbagai pihak di level provinsi. Rapat tersebut juga diikutsertakan seluruh Kapolres di Provinsi Maluku. Rapat membicarakan permasalahan soal surat rapid antigen. Beberapa waktu kemarin di Kota Ambon telah terjadi pemalsuan surat rapid antigen yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu yang sejauh ini sudah ditangkap oleh Polda Maluku dan saat ini sementara diproses di Polda Maluku. Jumlah orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat rapid antigen tersebut sebanyak 6 orang. Oleh sebab itu rapat tadi dalam rangka membicarakan permasalahan yang terkait dengan hasil rapid antigen. Kemudian pihak mana saja yang berwenang untuk melaksanakan rapid. Oleh sebab itu telah dijelaskan tadi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku yang diwakili Pak Daud Samal, telah dijelaskan bahwa untuk Provinsi Maluku surat rapid antigen ini itu dikeluarkan oleh pihak fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh masing-masing kabupaten kota, dalam hal ini yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan kabupaten kota masing-masing. Oleh sebab itu ternyata bahwa sejauh ini bisa terjadi pemalsuan surat rapid antigen tersebut. Kita berharap bahwa masyarakat kita tidak ikut-ikutan untuk ketika mau melakukan perjalanan menggunakan surat rapid test antigen yang palsu. Itu pasti bermasalah dengan persoalan hukum. Dan oleh sebab itu kita harapkan semua masyarakat, kita semua wajib untuk tunduk dan taat untuk mengikuti seluruh prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan soal rapid antigen ini. Kemudian juga tadi sudah kami jelaskan terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Provinsi Maluku. PPKM ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2021 yang mengatur tentang pembatasan kegiatan masyarakat, itu telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Maluku. Dalam hal ini Gubernur telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Maluku nomor 1 tahun 2021 sebagai tindak lanjut atas Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 12 dimaksud. Oleh sebab itu pada tanggal 1 Juni kemarin telah kami lakukan rapat bersama dengan seluruh kabupaten kota, Satgas di kabupaten kota serta pihak-pihak terkait termasuk Satgas di Provinsi Maluku dan pihak-pihak terkait untuk menjelaskan bahwa kita di Maluku saat ini juga sudah dimasukkan sebagai
provinsi yang harus melaksanakan PPKM. PPKM ini sudah ke-12 di wilayah lainnya. Kita 4 provinsi baru saja untuk 1 Juni ini ikut melaksanakan PPKM di Indonesia. Karena ini sudah diberlakukan secara nasional, yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Tadi dalam rapat tersebut sudah dijelaskan dan meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten kota, pihak keamanan baik TNI maupun Polri, serta seluruh masyarakat untuk kita patuh terhadap ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan pembatasan masyarakat tersebut, pergerakan masyarakat dalam hal ini. Oleh sebab itu, karena PPKM ini adalah PPKM mikro, seluruh kabupaten kota, yaitu sampai ke tingkat desa, kelurahan, RT, RW, yang zonanya zona orange dan kuning, itu wajib untuk melaksanakan PPKM tersebut, sehingga perlu didirikan kembali posko-posko yang sejauh ini, contohnya seperti di Kota Ambon, itu pada masa PSBB itu sudah dibentuk posko-posko pada tingkat kelurahan, desa, dan RT RW. Kita berharap itu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pergerakan orang, sehingga kemungkinan untuk terjadi penyebaran COVID itu semakin kecil. Oleh sebab itu, ini bisa dilaksanakan ketika semua pihak kita taat dan tunduk untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro di Provinsi Maluku. Demikian.